Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inam Virus Aiman, guru SMK YPKK 2 Sleman. Hari ini kita akan belajar tentang mengelola akuntansi UMKM. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep dasar akuntansi. Peserta didik bisa menentukan transaksi di UMKM dan bisa mengumpulkan serta menganalisis data keuangan di UMKM. Nah, apa sih pentingnya akuntansi untuk UMKM? Akuntansi di UMKM bisa digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk yang pertama adalah mengetahui laba rugi dan juga perkembangan usaha. Nah, jadi dari laporan keuangan itu UMKM bisa mengetahui berapa laba yang diperoleh dalam satu periode atau satu bulan, dan juga bagaimana perkembangan usahanya, apakah asetnya bertambah atau tidak, apakah mengalami rugi kemudian mengalami penurunan aset atau tidak. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan, misalnya dalam hal perluasan usaha atau dalam hal investasi. Dan yang ketiga adalah bisa digunakan sebagai dasar atau syarat untuk mengajukan kredit untuk menambah modal usaha. Karena biasanya kalau misalnya seseorang ingin mengembangkan usaha kemudian meminjam uang dari bank, maka diperlukan laporan keuangan minimal neraca dan laba rugi untuk bisa mengajukan pinjaman tersebut. Nah, untuk bisa melakukan penyusunan data akuntansi di UMKM, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data bisnis dan data keuangan UMKM. Yang kedua adalah pengolahan data keuangan untuk memperoleh saldo awal neraca. Yang ketiga adalah penentuan ragam transaksi dan akun-akun atau rekening yang diperlukan untuk buku besar. Dan yang keempat adalah penentuan ragam jurnal yang diperlukan. Nah, dari data ini nanti bisa diolah menjadi laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang bisa digunakan untuk kepentingan UMKM. Lalu data apa saja yang perlu dikumpulkan dari UMKM sehingga kita bisa membuat akuntansi di UMKM tersebut? Data yang pertama yang diperlukan adalah jelas nama UMKM-nya dan jenis usahanya, serta produk apa yang dijual, apakah barang atau jasa, atau mungkin UMKM itu merupakan manufaktur atau industri kecil seperti itu. Yang kedua adalah waktu memulai usaha dan alasannya kenapa. Jadi kapan UMKM itu membuka usahanya atau memulai usahanya pertama kali, dan juga kenapa memilih bidang usaha tersebut. Yang ketiga yaitu omset per bulan atau per tahunnya berapa. Omset ini nanti diperlukan apabila kita ingin mengukur atau menghitung berapa keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh UMKM itu selama 1 tahun atau 1 bulan. Yang keempat adalah struktur organisasi bisnis, yaitu struktur organisasi yang ada di UMKM tersebut. Apakah milik perorangan dikelola sendiri atau ada pegawainya di bidang apa saja, apa ada bagian akuntansi sendiri, ada bagian pemasaran sendiri, ataukah semuanya menjadi satu. Yang kelima adalah legalitas atau perizinan usaha. Nah, legalitas atau perizinan usaha ini yang perlu ditanyakan adalah apakah UMKM tersebut sudah melakukan perizinan atau belum. Kemudian kalau sudah, perizinan apa saja yang sudah dimiliki. Jika belum, apakah akan mengurus atau tidak. Yang keenam adalah status NPWP dan PKP. Nah, di sini pentingnya adalah apabila usaha tersebut sudah memiliki NPWP atau sudah berstatus sebagai PKP, maka setiap tahun usaha tersebut wajib melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Apabila belum, maka kita perlu menganalisis berapa omset atau keuntungan yang diperoleh oleh usaha tersebut, dan apakah nilai omset tersebut sudah merupakan kewajiban untuk memiliki NPWP dan PKP atau belum. Dalam menganalisis data keuangan UMKM, ada 3 hal yang perlu dikumpulkan, yaitu informasi keuangan, ragam transaksi, dan penentuan harga jual. Informasi keuangan yang perlu dikumpulkan meliputi pencatatan keuangan yang sudah dimiliki, apakah UMKM tersebut sudah melakukan pencatatan keuangan atau belum, kemudian periode pencatatan keuangannya, apakah bulanan atau tahunan, kemudian model pembayaran transaksi, apakah secara tunai atau secara kredit, kemudian sistem pencatatan barangnya menggunakan perpetual, periodik, atau seperti apa. Data berikutnya yang perlu dikumpulkan adalah ragam transaksi. Di dalam ragam transaksi ini, kita perlu mengetahui apakah UMKM tersebut melakukan pembelian secara tunai atau secara kredit, atau gabungan di antara keduanya.
Misalnya ada beberapa transaksi yang secara tunai, ada beberapa transaksi yang secara kredit. Kemudian yang kedua adalah penjualan. Penjualannya bagaimana? Apakah secara tunai atau secara kredit atau mungkin ada sistem konsinyasi di dalam transaksinya. Ragam transaksi yang ketiga adalah pembayaran atau penerimaan di muka. Apabila di UMKM tersebut ada transaksi, misalnya ada pembayaran uang muka atau penerimaan uang muka. Transaksi yang keempat yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan penyusutan aset tetap. Apakah di UMKM tersebut sudah melakukan penghitungan penyusutan aset tetap atau tidak? Atau hanya sekedar membeli aset tetap kemudian digunakan tanpa memperhitungkan biayanya? Transaksi yang kelima yaitu pengambilan pemilik atau disebut juga dengan prefer. Apakah pemilik itu mengambil dengan mencatat, mengurangi harta atau aset di perusahaannya atau tidak? Ataukah pemilik itu menganggap semua uang yang ada di usahanya merupakan uang pribadinya juga? Kemudian yang keenam adalah pelunasan utang dengan dana pemilik. Apakah UMKM tersebut memiliki utang yang dilunasi dengan dana pemilik atau tidak? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap komposisi aset, utang, dan modal yang ada di UMKM. Yang terakhir adalah biaya operasional. Apa saja biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut? Contohnya biaya gaji, kemudian biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air, telepon atau pulsa, dan lain sebagainya. Itu juga perlu kita ketahui untuk menghitung apakah pencatatan yang dilakukan itu sudah betul atau belum, kemudian menghasilkan laba atau rugi. Data keuangan yang ketiga yang perlu kita kumpulkan adalah terkait dengan penentuan harga jual. Data yang kita perlukan yang pertama yaitu ketentuan umum harga jual. Misalnya, apakah perusahaan itu membuat harga jual dengan menaikkan harga sekian persen atau sekian rupiah dari harga beli. Kemudian yang kedua, catatan khusus untuk produk tertentu, misalnya untuk produk yang mudah basi. Kemudian yang ketiga, cara evaluasi harga jika terjadi kenaikan harga beli. Yang keempat adalah pemasok yang dimiliki ada berapa dan siapa saja atau dari mana saja. Yang kelima yaitu jumlah pelanggan. Dan yang keenam yaitu ketentuan diskon, retur, dan harga grosir. Nah, setelah data-data tadi terkumpul, maka selanjutnya kalian akan menyusun neraca saldo awal, kemudian menentukan ragam transaksi apa saja yang ada di UMKM tersebut, kemudian menentukan akun-akun atau rekening buku besar yang diperlukan, dan yang terakhir kalian menentukan jenis dan format jurnal. Tapi materi ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian berkelompok, kemudian berdiskusi UMKM mana yang akan kalian datangi dan kalian minta datanya. Dan untuk di pertemuan berikutnya silahkan data itu dibawa dan kita akan diskusikan lebih lanjut untuk menentukan transaksi dan juga jurnalnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian berkelompok, kemudian mendiskusikan UMKM mana yang akan kalian gunakan dan kapan kalian akan terjun atau akan mendatangi UMKM tersebut untuk meminta data yang kalian perlukan. Jadi dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!